Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dan berkumpul pada ibadah Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Terpujilah Tuhan atas segala pemberian dan perbuatannya yang tak terpuji. Marilah kita satukan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk bersekutu memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Rajana tumimbul di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Pembacaan epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang kelima hingga ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, apapun ceritanya, salah satu kebutuhan manusia yang paling penting adalah air. Bukan hanya manusia, makhluk hidup lain yang juga hewan dan tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan air. Sangat
bergantung kepada air. Boleh dikatakan keberlangsungan hidup sebuah makhluk hidup tidak boleh lepas dari yang namanya air. Dan sebagaimana juga kita ketahui bahwa sekitar 60 sampai 70% elemen yang ada di dalam tubuh adalah mengandung air. Itu sebabnya kalau kekurangan air, tubuh ini akan mengalami dehidrasi. Dan kalau tubuh sudah dehidrasi, maka tubuh akan rentan terkena penyakit. Atau dalam kata lain, dehidrasi akan membuat pengaruh kesehatan terhadap tubuh. Dan memang kalau kita boleh jujur, kalau ditanya mana yang lebih menyakitkan antara kelaparan atau kehausan, pasti kita akan mengatakan lebih sakit kehausan. Humaci do namauas sian namale. Karena apa? Karena sebanyak apapun makanan tidak akan boleh menghilangkan rasa haus. Justru dia akan menambah rasa haus. Tetapi hanya air yang boleh menghilangkan rasa haus. Tetapi segelas air dia boleh mampu menahan rasa lapar. Walaupun sifatnya hanya sementara. Angko namale, boy dopi di tahun-tahun. Alay angko nama uas, tung sopiga do colma boy manau ni. Itulah menggambarkan betapa pentingnya air. Bapak Ibu, dalam teks ini kita juga melihat sebagaimana diberitakan Yesus yang adalah anak Allah juga memerlukan air untuk menghilangkan rasa hausnya. Tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa ketika itu diceritakan Yesus sedang melintasi daerah Samaria ketika dia hendak pulang ke Galilea. Karena panjangnya perjalanan mereka letih. Itu sebabnya mereka beristirahat di dekat sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Ketika itu tepat pukul 12. Yang namanya pukul 12 boleh kita bayangkan pastilah matahari sedang terik-teriknya. Pastilah panasnya bukan main. Dan memang ketika itu hanya Yesus yang berada di dekat sumur. Karena para murid-murid sedang pergi ke kota untuk membeli makanan. Sebagaimana diceritakan di ayat 8. Nah, ketika beristirahat di dekat sumur itu, maka seorang perempuan Samaria datang untuk menimba air. Dan ketika itu jugalah Yesus berkata, berilah aku minum. Lehonau minum. Bapak Ibu, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini bukanlah perjumpaan yang tidak disengaja. Apalagi hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria sudah lama, sudah ratusan tahun tidak baik. Itu sebabnya sebisa mungkin antara orang Yahudi dengan orang Samaria menghindari yang namanya perjumpaan. Ayhola pajupang mata penasira di tengah dalan. Manigor hatop doi. Nasada tu siamun, nasada tu hapirang. Tunang sanga pajupang. Itulah saking kuatnya tembok pemisah antara Yahudi dengan Samaria. Tetapi melalui pertemuan, melalui perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria, maka tembok pemisah itu dihancurkan. Tembok pemisah itu dirobohkan. Yesus menunjukkan bahwa dia mau berteman dengan perempuan Samaria walaupun dia adalah musuh dari bangsanya. Tetapi dari sini kita boleh melihat bahwa memang kedatangan Yesus ke dunia ini adalah membawa perdamaian. Perdamaian dengan siapa? Perdamaian antara manusia dengan manusia dan perdamaian antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya Yesus juga disebut Raja Damai. Karena memang kedatangan Yesus
adalah membawa atau menghadirkan damai. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui dari kisah yang diceritakan dalam teks ini, di mana Yesus berkata, Yesus memberitahukan kepada perempuan Samaria bahwa dialah air hidup. Tetapi perempuan Samaria itu tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena dia memang tidak tahu. Dia tidak paham dan dia tidak mengerti akan maksud perkataan Yesus yang mengatakan kalau dialah air hidup. Itu sebabnya perempuan itu berkata, bagaimana mungkin engkau memperoleh air hidup? Timbamu pun tidak ada. Sumur ini sangat dalam. Lagi pula, apakah engkau lebih besar dari si Yakub yang mempunyai sumur ini? Seandainya orang Batak perempuan Samaria ini, dia akan berkata demikian. Nagawi uke bak doho sian opung nami napuna sa sumuron. Nagawi ujago doho sian si jakko opung nami i. Kira-kira demikian pertanyaan. Tetapi apa jawab Yesus? Di ayat 13 sampai ayat 14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah yang menjadi inti dari khotbah minggu kita hari ini. Sebagaimana topik minggu juga berseru, Yesus adalah air kehidupan. Yesus do air hangoluan. Kalau dikatakan Yesus adalah air kehidupan, hal ini ingin menggambarkan sebagaimana air berguna untuk kebutuhan, berguna untuk keperluan jasmani kita. Maka lebih dari situlah Yesus yang adalah air kehidupan berguna untuk kebutuhan, berguna untuk keperluan rohani kita. Songon dia hinarikko ni aik di ngolu ni pardagingon, lobi sianima hinarikko ni Yesus di ngolu ni partodion. Alani unak kolang ngolu haporsiaon, unang holang ngolu pardagingon, si sarihonon ni tonga-tonga ni ngoluta, gabe lupa hita di ngolu ni partodion. Jangan karena mengutamakan kepentingan jasmani, kita menjadi lupa dengan kepentingan rohani. Sekarang bagaimana caranya untuk memenuhi kepentingan rohani? Caranya adalah menerima Yesus dan menerima kebenaran firman. Percaya kepada Yesus dan percaya kepada kebenaran firman. Barang siapa yang menerima Yesus di dalam hidupnya, dia tidak akan haus lagi. Justru di dalam dirinya akan ada mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, maukah engkau menerima Yesus? Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa Yesus adalah air kehidupan. Oleh sebab itu kuatkan kami dengan Roh Kudus, supaya kami menerima Yesus dalam hidup kami, agar kami tidak haus, tetapi kami semakin dipuaskan dengan kehadiran Yesus dalam hidup kami. Amin. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Data, my